Kecuali kalau misalnya Kokoero tidak melakukan namanya secara publicly about kegiatan permuslimat seperti kayak kayak Ivan Gunawan lah, artis-artis yang lain itu bukan hal yang didokumentasikan, bukan hal yang mereka sengaja dokumentasikan, enggak juga. Itu adalah behind day madness activities, kegiatan personally. Apa salah didokumentasikan? Apalagi hari begini, siapa sih yang tidak mau untuk mendokumentasikan daily basisnya mereka, activitiesnya, ya kan, sesuatu hal yang namanya showing the other side dari kita. It's pretty normal, namanya konten, namanya kita punya social media. So what's the purpose? Masa kita harus nunjukin kita lagi? Kan nggak mungkin gitu kayak si Ono. Moni juga more haralu. Ya kan? Jadi saking bodohnya begitu. Kalau Kokoero baru hari kemarin, di minggu kemarin masuk Muslim, lu boleh ngomong itu pencitraan, betul nggak Lia? Ini udah a year goes by, and fansnya itu masih stuck di level pertama gitu. Most of them, ya, they still stuck in the level one. Ketika kita sudah gone really far in this case, ya. Lia, apa kabar ya? Thank you. Sementara their fandom, ya, their followers, ya, their army, their troops, ya, they still stuck in the level one. Makanya kita nggak akan pernah bisa sinkronisasi sama fans ya, karena mereka itu udah buta. Tonjokin satu-satu. Nanti oke, fine. Kalau kalian mau bilang Kokoero ulang tahunnya adalah pencitraan, tanggal 29 SW ulang tahun, gue juga bilang pencitraan. Lagi dokter cintaku, cintaku. Oh ya Allah. Kak, ternyata udah kejawab 9 juta buat Dogi. Ternyata Dogi makanannya steak. Sebenarnya yang 9.500.000 itu daging untuk anjing, daging steak untuk yang kakinya 2. Udah tahu mah diem aja. Semua kebenaran akan terungkap dengan sendiri itself. Ya, 9.5 million dollars, juta rupiah. Kan ngikutin itu yang ditulis di atas cintaku. Oh iya betul. Exactly. Dogi itu atau CEO namanya Dogi. Yang penting thanks ya untuk Mbak yang toxic. Ya, Mbak Master of the Ceremony, Mbak MC, Mbak M. Anda tahu siapa diri Anda yang menyebutkan kalau Onyo need to go outside because he's all grown up. Yeah, that's not a reason. That's not the thing you need even to say about it. Yeah. Akhirnya dari video yang Dokci munculkan terjawab sudah. Ternyata daging-daging yang on the fridge-nya itu benar-benar penuh banget. Ya, ternyata daging dari 9.500.000 itu adalah sebagian ada jatahnya untuk si pria dari kota makhluk astral, The Seranjana City. Ya, kota dengan isinya orang-orang dari dunia yang berbeza. Ya, jadi sudah terjawab. Makanya ada ketidaknormalan dalam daging karena gue ngelihat di rumahnya tidak ada juga namanya kandang daging di situ. Kandang dogi maksudnya. Anjing yang ngebarking, Dokcin tidak melihat, tidak ada namanya interaction. Ya, bonding antara anak-anak bersama puppetsnya. Apakah kalian pernah melihat batang hidung anjingnya? Ya, di rumah SW pada saat itu waktu di Cilandak, apakah kalian pernah melihat anjing-anjingnya? Gue juga belum pernah melihat. Bahkan sudah namanya di home tour, sampai ke garasi-garasinya, ke garage-nya, ya, sampai ke ruang YT-nya, kantor YT-nya, ke ruangan untuk namanya mates-nya di sana.
Sampai keliling rumahnya gue tidak melihat ada satu ekor anjing pun di sana. Jadi bagaimana 9.500.000 ini bisa keluar untuk makanan anjing, sementara waktu home tour aja kayaknya lu tidak ada introductionnya gitu, nggak ada gitu. Ya, mana memperkenalkan ini binatang peliharaan saya yang kamu lihat kan cuma burung kandang. Burung siapa itu? I don't even see that the dog appear di screen, nggak ada. Thank you Murhara. Jadi gue suka bingung kan, 9.5 million, where's that come from? Dan ternyata alhamdulillah sudah terjawab dari kulkas yang berisi daging-daging mayat untuk CEO. Ya. Daging-daging hasil namanya. Dijadiin daging steak. Oh ya Allah, nggak ada. Ngeri banget. Sekali makan 2 steak. Ya kan? Like say itu dagingnya wagyu. Ya, kalau misalnya kita let's say itu daging wagyu, satu slice begitunya steak, it might be cost about 150k ish. Itu yang mahal-mahal ya, tapi kalau Dokcin mikir hematnya aja gitu kan, daging thick yang cheaper itu about the cheapest one itu around 30.000 sampai 50.000-an ya, yang regular steak ya. Taruhlah dia makan sekali makan steak 2 double. And then cepet lah. Terus 3 kali sehari makannya, ya kan? Dan itu uang siapa? Mungkinkah si Om menstok kulkasnya dari SW? Enggak lah. Mau ngapain? Mendingan dia ngisi kulkas di kos-kosan dia. Karena kan bilangnya kalau mereka ketemu kalau cuma misalnya ada konten bareng, misalnya ada live bareng di rumah gitu kan. Walaupun kalian bilang para fans ya, SW itu tidak tinggal satu rumah kok, itu mereka cuma aja pas lagi syuting ya. Kan syutingnya di rumah. Melakukan namanya di kasur di mana? Di situ kan. Apalagi kadang live cuma kadang sampai tengah malam, sampai dini hari, anak-anak udah pada tidur. Ya kan? Tidak butuh namanya kumpul cow, kumpul sapi, ya, kumpul goat, ya, sheep. Tidak harus kalian secara totalitas, bisa aja dalam ya kesempatan dalam kesempitan. Kira-kira apa yang sempit? No. Kumpul buffalo. Aduh ya Allah. Kalian jangan lupa ya sempetin. Pokoknya jam 12:30 kita. Kok sih Herman? Kok kamu kurus ya? Perasaan makannya banyak apa udah beger ya? Kurang banyak gimana dagingnya ya? Ada satu video tapi Dokcin nge-like-nya di mana ya? Gua lupa. Oh ini. Kamu lebih pro. Dipecat-pecat di Polen. Oke, terus apa lagi? Astagfirullahaladzim. Udah beres guys. Udah beres videonya. Ya Allah, gue ngeliatnya jijinya sumpah. Aduh. Pernahkah Anda ngelihat sepanjang sejarah live streaming di TikTok seorang couple apalagi jualan dan kewarganegaraan Indonesia melakukan ekspresi tindakan seperti begitu ketika mereka lagi secara profesional, secara realize, sadar
sedang dilihat oleh satu nation, satu Indonesia. Pernah ada nggak selain mereka? Tidak. Ya, tadi kenapa Dokci munculkan video itu? Ya, karena apa? Fansnya kan pada bilang, apaan kumpul kebo, maaf ya, kalau CEO itu punya rumah sendiri. Mereka itu CEO datang kalau misalnya hanya kerjaan live doang. Kerjaan live doang. Untuk namanya mengekspresikan birahi, kumpul kebo nggak perlu harus namanya live tinggal bareng, living together, enggak. Itu mereka live di atas jam 12 malam, anak-anak udah pada tidur. Gitu ntar kalau udah selesai live. Ya, bikin noda. Oke, masalah living together kita boleh kasih toleransi, mungkin enggak, tapi pas sudah selesai live gitu. Itu sedikit dari 1 tahun mereka sudah melakukan rutinitas seperti begini. Kalian bisa bayangkan betapa kotornya itu rumah. Masya Allah. Tania, Talia, baguslah kamu ikut keluar juga. Maksudnya bagus pindah rumah. Memang ada harusnya mereka tuh pindah rumah walaupun harus ngontrak. Ya, karena rumah itu tuh udah dikotorin sama manusia daging steak kita sebutnya. Doknya sampai keluar air mata guys, lihat nontonnya. Kalian jijinya saking kalau kita saking geli, saking jijik keluar air mata kan, itu gua. Bagaimana pendapat kalian? Itu video masih baru. Ya, mungkin kalian belum pernah ngeliat video yang tadi Dokcin liatin kan? Karena yang kalian liatin video-video lain, ini video ini udah mesumnya itu udah mesum tingkat paling tinggi Dokcin bisa liatin. Kalau yang lain-lain mungkin kalian mah yang ngeliatin video inilah, ini lebih gini. Bayangin kalau gue tahu kalau mereka suka live jam 12 kayak ini. Ini Dokcin ngeliat sambil begitu kayak. Terus gue lempar gift gitu. Ayo dong Mamio, Papio lebih mesra lagi. Boleh, VT-nya boleh. Kalau mau dikirim, kirim ke siapa ya? Kalian lihat aja di akunnya ini nih. Baru diposting 2 hari lalu. Nama akunnya, bentar, aku liatin ya. Kalian boleh lihat sendiri nih. Aku bebasin. Kalian boleh ini, nih. Ya, ini banyak nih video-videonya guys tuh. Ini Dokcin dikirim juga. Namanya hiburan layar sentuh. Oke, situ kalian bisa lihat. Ada di situ. Amazing banget. Ya, kalian terserah lah mau nge-stitch, mau buat video segala macem, monggo. Gua juga liur ngelihatnya. Ini baru ya. Kenapa baru dikeluarin videonya baru sekarang atuh teteh? Thanks ya untuk videonya ya. Gue udah saking trauma ngelihatnya aja, Dokcin udah trauma bagaimana gue berada di antara mereka bertiga, coy. Iya kan? Kayak nggak pernah ngeliat cowok ganteng sukanya sampai gitu. Aku rasa ini mereka live udah tengah malam. Kalau Dokcin perhatiin, makanya mereka udah capek. Bandingin kalau Koko RO lagi live sendiri jam 12 malam. Bandingin kalau sama si SW kalau udah live malam. SW kalau udah makin malam dia makin birahi. Kalau Koko RO semakin malam ya semakin ngantuk. Ya kan? Gitu. Itu. Seperti itu. Kamu bohong terus, bohong, 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 bohong. Kamu bohong terus. Jangan lupa guys di hype lagunya. Jangan lupa dikasih share, like, jangan lupa subscribe. Oke. Jadi jam 12:30 kita coba pantau. Nanti kemungkinan ada di YT sih sebenarnya. Jeda waktu 1-2 jam kita bisa kupas tuntas. Kalau bagi yang nanya kapan sidangnya, sidangnya besok. Itu secara proper seminggu.
karena melihat ini kan edisi spesial live di Brownies ya. So berarti nggak mungkin hari ini. Tapi nanti Dokcin tetap akan pantau. Dokcin akan share di story kalau karena kan soalnya Bapak Minola minggu kemarin meyakinkan kita bahwa insya Allah, walaupun insya Allah sih ya, Koko Ero akan hadir dalam persidangan yang next minggu depan, which is sekarang minggu ini. Tapi aku melihat bahwa kebenaran di jam makan siang ada edisi spesial. Bisa aja, tapi nggak mungkin kalau memang hari ini, karena sidang aja beresnya kadang sampai jam 1 jam 2. Aku rasa besok guys. Jadi hari ini kita khusus untuk mengetahui bagaimanakah ulang tahun dan harapan-harapan dan cerita terbaru dari Koko Ero aja sih, lebih fokus. Ya kan? Kayak ini gitu sih. Abi Dokcin mau sekolah jam 9. Lomba di sekolahnya. Jam berapa ini? Bentar ya, bentar. Waktu hari Selasa 18 Agustus kelas 4, 5, 6 jam 9 sampai jam 12. Belum bangun lagi tuh anak. Gimana ya? Bentar. Tapi cuma lomba-lomba doang sih. Adik aku menang banyak saweran loh. 50.000 dari lomba joget disawer sama ibu-ibu dari di bawah panggung. Ya Allah. Ya Allah. Geli lah gue. Ini apa yang tadi? Udah puyeng lah aku, puyeng Masya Allah. Nama akunnya apa tadi Dokcin? Hiburan apa? Yang tadi itu nama akunnya sorry. Hiburan layar sentuh. Hiburan layar sentuh, disatuin tulisannya. Hiburan layar sentuh. Banyak banget video-videonya yang kalian bisa lihat tuh. Baru diupdate. Ini Dokcin juga baru ngeliat, kata gue, ya Allah, kata gue, edan cina bisa begini. Begitulah hiburan kita pagi-pagi. Yang penting kita tidak bohong seperti lagu yang dirilis oleh Koko Ero. Bohong-bohong itu untuk menuju ke segmen apa? Semua aspek dalam kehidupan si Ono. Oke guys, Dokcin udah dulu mau ngebangunin Ade Dokcin karena dia harus prepare sekolah for some reason, karena lomba doang hari ini. Masih 18 of August, masih around selebrasi ini masih terjadi, ya kan? Teman-teman juga kalau misalnya today masih on team untuk 17 Agustusan, beberapa hari ini, enjoy the days ya, the moments, dan mudah-mudahan bisa menang kuis-kuis apa kek dari kantor atau dari tempat kerjaan, lumayan kan gitu. Siapa tahu, apalagi mudah-mudahan kalian ada menang daging daripada 9.500.000 kan minta ke orang, mendingan kalian menangin benar-benar kalian cupin itu daging biar bisa kasih pacar kalian. Lumayan kan daging steak, coba, ya kan? So, muchos graciasos, saraheo, ya, saraheo pujaan hati mamio, saraheo papio la grande. Dokcin mohon undur diri dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for the gifts. I do really appreciate it, and thank you for all the comments. Yeah, the tap love and the absent also. I couldn't ask for more. I do really appreciate it. And sampai ketemu di live sore, kita bahas tentang edisi spesial dari Brownies, edisi khusus birthday-nya Koko Ero. Nanti kita kupas tuntas untuk bahan pembicaraan di sore hari. Oke guys? Jangan lupa 12:30. Kalau misalnya ada yang aneh-aneh sama Dokcin, paskin berusi pulang, jangan coba-coba colek Dokcin, karena kalau coba colek Dokcin, gua mau ke sekolah dulu.
Ya siapa tahu ada lomba ngumpulin daging lumayan kan untuk cem-ceman gue ntar, siapa tahu dia mau makan daging atau darah. Dan selalu ingat, insya Allah Dokter Cinta membicarakan masalah dua insan yang saling mencintai satu sama lain, pasangan, rumah tangga, atau masalah tentang SDM lain. Insya Allah hanya Dokter Cinta Recan sudah diakui di Museum Rekombur Indonesia dan diakui di dunia